Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran geografi kali ini kita membahas mengenai interaksi desa dan kota. Pengertian desa. Di sini saya mengambil satu ahli saja, yaitu Erwin Tarto. Beliau menjelaskan desa itu adalah hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Selanjutnya mengenai unsur-unsur desa. Yang pertama, penduduk. Penduduk yang dimaksud di sini berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya. Kualitas penduduk meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, dan tingkat kesejahteraan. Kemudian untuk kuantitasnya meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, persebaran, mobilitas, dan sebagainya. Semakin baik kualitasnya, maka desa tersebut akan mudah untuk berkembang. Yang kedua, wilayah. Wilayah merupakan tempat bagi manusia untuk bisa melakukan berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Adanya perbedaan kondisi fisik antara wilayah menyebabkan terjadinya perbedaan perkembangan wilayah. Misalnya, daerah yang relatif datar dan terletak di dekat perkotaan akan berkembang lebih cepat daripada daerah pegunungan. Yang ketiga, perilaku. Perilaku di sini meliputi pola tata kehidupan atau tata kelakuan, tata pergaulan masyarakat desa, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Perilaku masyarakat desa ditunjukkan oleh adanya ikatan antar warga yang sangat erat. Hal ini bisa dilihat dengan adanya sikap gotong royong yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Poin berikutnya yaitu mengenai klasifikasi desa. Yang pertama, berdasarkan luas wilayah. Luas wilayah dibagi menjadi 5. Yang pertama, desa terkecil dengan luas kurang dari 2 km persegi. Yang kedua, desa kecil dengan luas 2-4 km persegi. Yang ketiga, desa sedang dengan luas 4-6 km persegi. Yang keempat, desa besar dengan luas 6-8 km persegi. Dan yang terakhir, desa terbesar dengan luas 8-10 km persegi. Yang kedua, berdasarkan jumlah penduduknya. Desa dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, desa terkecil dengan jumlah penduduk kurang dari 800 orang. Yang kedua, desa kecil dengan jumlah penduduknya 800 sampai 1.600 orang. Yang ketiga, desa sedang dengan jumlah penduduknya 1.600 sampai 2.400 orang. Yang keempat, desa besar dengan jumlah penduduknya 2.400 sampai 3.200 orang. Dan yang kelima, desa terbesar dengan jumlah penduduknya lebih dari 3.200 orang. Yang ketiga, berdasarkan kepadatan penduduknya. Desa dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, desa terkecil, yaitu desa yang kepadatan penduduknya kurang dari 100 jiwa per kilometer persegi. Yang kedua, desa kecil, yaitu desa yang kepadatan penduduknya 100 sampai 500 jiwa per kilometer persegi. Yang ketiga, desa sedang, yaitu desa yang kepadatan penduduknya 500 sampai 1.500 jiwa per kilometer persegi. Yang keempat, desa besar, yaitu desa yang kepadatan penduduknya 1.500 sampai 3.000 jiwa per kilometer persegi. Yang kelima, desa terbesar, yaitu desa yang kepadatan penduduknya 3.000 sampai 4.500 jiwa per kilometer persegi. Yang keempat, berdasarkan perkembangannya. Desa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, desa tradisional. Desa tradisional atau pradesa adalah tipe desa pada masyarakat suku terasing yang seluruh kehidupan masyarakatnya masih sangat bergantung pada alam sekitarnya. Yang kedua, ada desa swadaya.
Desa swadaya memiliki ciri-ciri yang pertama, tergantung pada adat istiadat dan budaya setempat. Yang kedua, sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani. Yang ketiga, tingkat pendidikannya masih rendah. Kemudian, kelompok desa yang ketiga yaitu desa swakarya. Desa swakarya memiliki ciri-ciri yang pertama itu mata pencaharian beraneka ragam dan tidak tergantung hanya pada sektor pertanian. Yang kedua, tingkat pendidikan dan kesehatannya sudah cukup tinggi. Yang ketiga, pola pikir sudah mulai terbuka. Dan yang selanjutnya, mulai mendapatkan pengaruh dari luar. Kemudian tipe desa yang keempat ada desa swasembada, di mana desa ini memiliki ciri-ciri masyarakatnya sudah mulai lepas dari adat istiadat dan tradisi. Kemudian tingkat pendidikan dan keterampilan sudah tinggi. Mata pencaharian penduduk sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan, dan sarana dan prasarananya sudah lengkap. Yang kelima, berdasarkan mata pencaharian atau berdasarkan kegiatan masyarakatnya, desa dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu desa nelayan, kedua desa industri, dan ketiga desa pertanian. Poin berikutnya yaitu struktur keuangan desa atau penyusunan keuangan desa yang berkaitan dengan penggunaan lahan yang ada di desa tersebut. Ada juga faktor yang mempengaruhi pola keuangan dan sistem perhubungan, antara lain faktor alam dan faktor sosial. Yang termasuk ke dalam faktor alam yaitu ada iklim, tanah, topografi, tata air, dan sumber daya alam. Kemudian untuk faktor sosial yaitu tingkat ekonomi, mutu pendidikan, adat istiadat, serta kebudayaan. Tata ruang adalah pola pemanfaatan ruang atau lahan, baik direncanakan maupun tidak, untuk dijadikan tempat tinggal dengan memanfaatkan lingkungannya demi kelangsungan hidup penduduk. Pola tata ruang suatu wilayah akan berbeda dengan pola tata ruang wilayah yang lainnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kondisi lingkungan. Pola tata ruang desa dapat dibedakan menjadi 4 bentuk. 1. Pola permukiman terpusat. Memiliki ciri permukiman desa saling menggerombol atau mengelompok. 2. Pola pemukiman memanjang. Memiliki ciri permukiman berupa deretan memanjang. Bagian kanan dan kiri permukiman adalah jalan atau sungai. 3. Pola permukiman tersebar. Memiliki ciri permukiman penduduk menyebar di daerah pertanian. Antara perumahan yang satu dengan perumahan yang lain dihubungkan oleh jalur-jalur lalu lintas untuk keperluan perdagangan. 4. Pola mengelilingi fasilitas tertentu. Tata ruang ini juga terdapat di daerah dataran rendah yang memiliki peluang pengembangan wilayahnya cukup besar. Hal itu disebabkan oleh penyebaran fasilitas yang dapat dikembangkan ke segala arah dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas yang dimaksud antara lain pusat pemerintahan, pusat pertokoan, pusat kesehatan, dan pusat industri. Potensi desa yaitu sumber daya yang terdapat di suatu desa yang dapat dikembangkan dan diaktifkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi desa dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, komponen alam, yang kedua, komponen manusia, dan yang ketiga, tata kehidupan atau adat istiadat. Yang termasuk ke dalam komponen alam, 1. Lokasi desa. Desa yang berada pada lokasi strategis memiliki potensi untuk lebih berkembang dan maju dibandingkan desa yang terletak di daerah terpencil. Ada beberapa kategori dalam lokasi desa. Kategori 1 merupakan desa yang berada di sekitar ibu kota provinsi dan kota. Kategori 2 merupakan desa yang berada di sekitar ibu kota kabupaten. Kategori 3 merupakan desa yang berada di sekitar ibu kota kecamatan atau kota-kota kecil. Dan yang keempat merupakan desa yang terpencil atau kategori 4. Kedua ada luas desa. Ketiga keadaan tanah. Keempat keadaan iklim. Kelima ketersediaan sumber daya nabati. Dan keenam ada keadaan bentang alam. Komponen manusia, yaitu penduduk desa itu sendiri. Semakin banyak jumlah penduduk desa, terlebih penduduk usia produktif,
semakin besar potensi desa tersebut. Kegiatan penduduk yang ditekuni setiap hari memberikan sumbangan bagi pendapatan desa tersebut. Penduduk itu sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Komposisi penduduk, misalnya umur, jenis kelamin, dan rasio ketergantungan. Nomor 2, organisasi masyarakat seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Hansip, dan Pramuka. Kemudian yang ketiga, tingkat pendidikan, misalnya jumlah siswa dan jumlah guru. Kemudian yang keempat, ada tingkat kesehatan, kemudian tingkat kematian, tingkat kelahiran, dan kualitas lingkungan. Dan yang terakhir, swadaya masyarakat, yaitu gotong royong untuk membangun daerah. Tata kehidupan atau adat istiadat. Adat istiadat yang telah mengakar merupakan faktor yang cukup penting dalam menilai tingkat perkembangan suatu desa. Komponen-komponen pembangunan yang tidak didukung oleh adat istiadat menyebabkan perkembangan pembangunan desa tersebut akan menghadapi hambatan. Contohnya di sini adalah pantangan-pantangan adat atau kapamalian.